Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama atas nama Kepala TPQ At-Taubah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Saifuddin Syuhri. Kepada Al-Ustadz Saifuddin Syuhri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sekian aja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana kamathalil utrujah. Kemakal. Amma ba'du, hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, sesepuh finispo, para hadirin hadirat tamu undangan TPQ At-Taubah yang saya hormati. Untuk menyingkat waktu, pertama dan yang paling utama setelah kita membaca syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita juga masih harus selalu bersyukur yang mana Allah telah memberikan karunia hidayah kepada kita semua, sehat panjang umur. Sugeng Pak Haji Taufik, sugeng rawuh Pak Haji Taufik. Sehingga acara wisuda TPQ Santriin Santriat TPQ At-Taubah yang ke-17 ini dan Marhalatul Mutawassithah yang keempat dapat terlaksana dengan baik. Mari kita patut ucapkan syukur alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurah ke haribahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga dapat melebar melimpah kepada keluarga, sahabat, pengikut setianya dan kepada seluruh umat muslimin muslimat, dan khususnya yang hadir di sini bisa mendapatkan syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumala yang fa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim, yaitu hari kiamat. Hadirin hadirat yang saya hormati, pertama saya mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum wa bikutumikum. Sugeng rawuh para kiai, para ustadz, para sesepuh, pengurus TPQ, pembina TPQ, dan santriwan, santri wali santri, termasuk santrinya semuanya, lingkungan juga, mengucapkan terima kasih atas meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan TPQ At-Taubah. Semoga Allah memberikan balasan dan keberkahan untuk kalian semuanya dan untuk TPQ At-Taubah. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada pembina TPQ At-Taubah serta pengurus TPQ At-Taubah yang telah memberikan fasilitas kepada kami semua sehingga proses KBN di TPQ At-Taubah bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Untuk selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para wali santri, bapak ibu yang telah mempercayai kami menitipkan putra putrinya untuk dididik di TPQ At-Taubah. Semoga kepercayaan ini Allah bisa memberikan keabadian, keberkahan
dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua para donasi yang sudah berdonasi ya, baik yang setiap bulan, setiap minggu, ataupun yang mungkin ada yang per tahun sekali, ada yang donasi setiap tahun, ada ya, ada berapa ya, pokoknya ada setiap tahun. Dari kalau setahun ini 50.000 sebulan, dia ngasih 601 tahun, ngasihnya di Ramadan. Pinter juga ini, cerdas. Karena apa? Di saat Ramadan berlipat ganda, maka tidak setiap bulan, ngasihnya saat Ramadan agar pahalanya memberi sekali, berinfak satu kali, sama juga berinfak terserah Allah yang melipat gandakan. Nah, itu maturun semuanya. Ada juga yang infaknya apa, spontanitas, ketemu Pak Suri nitip, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan imbalan balasan oleh Allah, rezeki yang lebih banyak dan yang barokah. Nah, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita patut bersyukur karena putra putri panjenengan, anak-anak didik saya dan teman-teman saya. Tak lupa saya mengucapkan kepada para ustadz dan ustadzah TPQ ini semuanya. Para ustadz dan ustadzah yang telah meluangkan waktunya setiap hari tanpa mengenal lelah. Kula wentah putra putri panjenengan, mudah-mudahan depositonya nanti di akhirat akan didapatkan dan di dunia diberikan panjang umur, sehat walafiat, bahagia sejahtera hidupnya ya. Karena tanpa mereka Pak Suri bukan apa-apa ya. Semua adalah bantuan dari para ustadz dan ustadzah. Yang selanjutnya, proses pendidikan putra putri panjenengan ini bisa wisuda, semuanya ada 39 untuk tingkat marhalatul ula dan 5 untuk marhalatul mutawasitoh, yang jumlahnya tahun ini banyak, ada 44 dan semuanya hasilnya memuaskan. Kita patutkan alhamdulillah. Ini yang hebat bukan gurunya, bukan anaknya, semuanya berkat kerjasama antara guru, wali santri dan santri. Karena kalau dalam Pak Yai taklimul muta'alim sukses pendidikan terdiri dari 6 ya. Dukain warisin lastibani mabulutin warisati ristai watulis zaman startnya. Tapi saya punya dasar dari para ulama ini hanya 3. Pendidikan bisa sukses hanya 3 dari 3 komponen. Pertama, jidul mu'alim, kesungguhannya yang belajar, yang mengajar, kesungguhan yang mengajar. Jadi yang mengajar ya sungguh-sungguh, betul-betul ikhlas ilmunya diberikan, diajarkan kepada anak-anak tanpa mengeluh, tanpa mengenal lelah, dengan datang waktu yang telah ditentukan. Ora asal sing penting wis tak ulang, bu iso ora iso Pak ora, sing penting aku wis ngulang. Ini maknanya bukan. Jadi kesungguhan yang mengajar, jidul mu'alim. Yang kedua, jidul muta'alim, kesungguhan yang diajar. Santrinya gimana? Waktunya berangkat enggak? Ternyata enggak berangkatnya dakhala wa kharaja. Iki mangkat ngesuk ora, iki mangkat ngesuk ora. Ini nyun sewu ya. Jadi muta'alimnya gagal nih ya. Karena apa? Tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, harusnya setiap hari. Kemudian waktu jam 3:30 masuk, datang jam 4, pelajaran sudah disampaikan, tinggal ngisi hasilnya, ternyata nggak tahu judulnya apa. Yang ketiga, jidul walid, support, dukungan, dorongan dari orang tua. Ini penting. Ketika sudah terdengar kumandang adzan asar, jamnya sudah waktunya berangkat TPI, anak isi layangan, isi cekelan setan gepeng dik-dik, terus akhirnya tidak berangkat. Ada juga berangkatnya suruh ngadu seragam semua samping, kadang-kadang bukunya hilang, aduh pulpennya gitu tidak bawa Pak. Ini kegagalan karena tiga-tiganya dari 3 ini ya. Jadi kesungguhan yang mengajar,
kesungguhan yang diajar, dan dukungan dan support dari orang tua. Mungkin itu yang saya dari sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf dan mewakili semua teman-teman apabila kami dalam anggulawentah menemani putra putri panjenengan setiap hari banyak kekurangan, banyak kesalahan termasuk ini ya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata kami mohon doa restunya semoga kami semua dari para ustadzah diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan ketenangan hidup, sakinah, keberkahan dalam hidupnya, dan selalu dirindukan TPQ-nya. Dan semoga TPQ At-Taubah semakin kesana semakin jaya, semakin meningkat berkualitas. Jadilah TPQ yang bermartabat dan yang bermandiri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua atas nama pengurus TPQ At-Taubah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Susianto. Dumateng Bapak Haji Susianto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa mawala, wala khawla wala quwata illa billah. Yang kami hormati, kami muliakan para kiai yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir bersama-sama kita, yang senantiasa kami tunggu fatwa dan nasihatnya. Yang kami hormati ketua pengurus beserta dengan jajarannya TPQ At-Taubah ini, alhamdulillah juga hadir di sini. Beliau Bapak Haji Supriyanto dan juga Bapak Supriyono. Gak apa-apa, Supriyanto Supriyono sama saja, sama. Kalau panggilannya Pak Supri, soalnya nggak ada yang manggil Pak Yono, nggak ada yang manggil Pak Yanto, nggak ada yang manggil Pak Yadi, nggak ada, Pak Supri, Supriyono. Alhamdulillah. Dan yang kami hormati juga para ulama yang sekarang hadir di sini, alhamdulillah. Ada Pak Haji Karipno, ulama juga. Pak Mujianto juga ulama, dan ada juga lainnya ulama yang senantiasa ngaji. Jadi beliau ulama yang ngaji karena beliau usia lanjut, masih aktif dalam kegiatan. Karena beliau fokus pada tidak ada pensiun untuk berkarya dan ngaji, karena beliau itu tiap hari di bawah bantalnya sudah ada uang 100.000, nganggur tapi digaji Pak, ngaji. Jadi beliau pensiunan, jadi nganggur digaji, sehingga para pensiun, nah ini alhamdulillah hadir. Dan yang sama-sama kita hormati Kepala TPQ At-Taubah beserta dengan jajarannya, para ustadz-ustadzah yang pada hari ini hadir. Dan yang paling kami hormati, paling kami sayangi adalah para wali santri dan juga santri-santriwan yang hadir di pertemuan pada hari ini. Puji dan syukur marilah kita manjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan pada kita semua, termasuk kenikmatan pada hari ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmatan yang berupa sehat, mampu dan mau, sempat juga, sehingga kita bisa bersama-sama bermuwajahah dan bersilaturahim
di acara yang sungguh-sungguh sangat bahagia, yaitu dalam rangka untuk wisuda TPQ di TPQ Atobah, yang kalau lihat ini TPQ Atobah sudah yang ke-17 untuk marhalatul ula ke-17 dan marhalatul mutawasitoh ke-4. Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahim kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, kami adalah mewakili dari segenap pengurus yayasan TPQ Atobah. Yang pertama, jelas menyampaikan kepada para wali santri yang saat ini yang akan keluar, berarti sudah 3 tahun di sini, menitipkan, mempercayakan putra putrinya untuk dididik, dibimbing di TPQ Atobah. Ini merupakan satu kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami selaku pengurus, karena dengan adanya panjenengan memasukkan, mempercayakan putra putrinya, maka kehidupan TPQ Atobah akan senantiasa berjalan dengan baik. Yang pertama itu, matur nuwun. Untuk itu juga kami mohonkan, jangan hanya berhenti pada keluarga panjenengan saja, tapi insya Allah panjenengan juga punya sanak saudara yang mungkin dekat-dekat di sini maupun jauh, tapi ada transportasi yang memudahkan. Monggo untuk kita tularkan agar bisa memberikan bantuan spot untuk perkembangan daripada TPQ Atobah ini. Monggo Pak ya. Oke. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada para wali santri. Yang kedua juga kami jelas menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama adalah Kepala TPQ Atobah beserta dengan para ustadz-ustadzah yang dengan gigih, dengan telaten, sabar di dalam rangka untuk mendidik para santri-santri di TPQ Atobah ini, sehingga bisa memberikan satu manfaat buat para santri-santri di dalam rangka mengarungi kehidupan ini. Perlu kami sampaikan bahwa pendidikan adalah merupakan kunci sukses daripada bangsa dan negara kita. Pendidikan, tanpa ada pendidikan, bangsa ini mungkin tidak damai, tidak nyaman dalam kehidupannya. Tapi dengan kita diberi pendidikan, insya Allah akan lebih baik kita bernegara dan berbangsa. Wabil khusus untuk TPQ ini, TPQ adalah merupakan salah satu untuk membentuk satu karakter daripada bangsa kita. Karakter, apalagi TPQ putra putri kita. Kalau kita sudah diberikan pendidikan TPQ, itulah satu benteng menurut saya di dalam rangka untuk menghadapi tantangan-tantangan yang semakin kesana semakin berat menurut saya. Dengan adanya perkembangan teknologi, kalau kita sebagai orang tua tanpa ada memberikan satu benteng-benteng di dalam hati para anak-anak kita, mungkin akan terbawa hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, inilah satu hal yang menurut saya sangat penting di dalam rangka kita memberikan pembentukan karakter daripada anak-anak kita. Matur nuwun. Yang terakhir dari saya, alhamdulillah, bahwa berarti TPQ Atobah sudah berusia paling tidak sudah lebih dari 17 tahun. 17 tahun adalah untuk wisudanya, berarti sebelumnya sudah ada. Ini 19 tahun, dan kalau kita lihat sangat-sangat bagus dalam perkembangannya. Kalau grafiknya itu sangat meningkat terus, tidak turun, tapi meningkat ini, walaupun sedikit tapi meningkat terus. Ini saya yakin berkat kerjasama yang baik antara pengurus dan juga para ustadz-ustadzah serta dengan para wali santri ini,
kerjasama yang baik. Untuk itulah monggo utamanya kepada para pengurus, ketua pengurus yang masih muda dan juga berbobot, mudah-mudahan senantiasa mempertahankan kerjasama kita yang baik ini. Dan juga kepada kepala TPQ, saya sangat terima kasih dan bangga dengan kepala TPQ yang tidak ada duanya. Mungkin TPQ, kepala TPQ di sini tidak ada duanya. Di lain TPQ lain, bukan seperti ini. Tapi TPQ yang di TPQ Atoba ini adalah benar-benar yang serba bisa menurut saya. Apapun beliau serba bisa. Mau diminta untuk kemana, oke. Untuk ceramah boleh, untuk ngaji boleh, untuk apapun boleh. Ini serba bisa. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih dan mohon kepada kepala TPQ jangan bosan-bosan di dalam rangka kita berkoordinasi, senantiasa berkoordinasi secara terbuka. Untuk apa? Untuk kemajuan kita bersama, utamanya untuk mempertahankan dan meningkatkan daripada kehidupan TPQ Atoba ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Akhirnya kami menyampaikan selamat wisuda, mudah-mudahan putra-putri panjenengan wali santri bisa memberikan contoh-contoh buat masyarakat sekitarnya, lebih-lebih utamanya untuk di rumah tangga kita sendiri. Untuk itu saya mohon para orang tua wali santri senantiasa memperhatikan dan meneruskan apa yang telah didapat dari TPQ ini. Jangan dibiarkan begitu saja, eman-eman, karena ini adalah modal dasar di dalam rangka kita kehidupan yang lebih panjang lagi ke sana. Oleh karena itu sekali lagi kami pesan pada wali santri yang nantinya santrinya akan keluar dari sini bisa melanjutkan, bisa mungkin bekerja dan sebagainya, tapi kami mohonkan tetap kita perhatikan agar bisa mengamalkan apa yang telah didapat dari TPQ Atoba. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sambutan yang ketiga atas nama panitia dan wakil wali santri TPQ Atoba yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Supriyono. Kepada Bapak Haji Supriyono kami persilahkan. Ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malama ba'du. Al-Mukarram Bapak Kiai Taufik, Pak Kiai Husaini, alhamdulillah bisa rawuh. Ustadz Pak Imam Muhajir, ini pembimbing kita, penerus Pak siapa Pak? Aduh, Pak Kumaidi ya, Pak Kumaidi ya, alhamdulillah ada penerusnya, itu luar biasa Pak, karena Pak Kumaidi ini adalah apa ya, the legend lah di dalam TPQ itu, legenda bagi kita semua para ulama, Pak Susi, Pak Mujianto dan Pak Karipto, Pak Haji Aziz dan selevelnya ini tuan-tuan kabeh ini, Pak Ustadz Saifuddin Zuhri bersama Dewan Guru TPQ Atoba, para Bapak Ibu santri TPQ Atoba, terutama yang hari ini akan diwisuda, anak-anakku wisudawati TPQ Atoba ke-17. Ini saya berdiri di sini rada kepeksa sidik, tapi tak tahan ya. Jadi tadi ini ada dua ini berarti ya, sebagai wakil wali santri
dan sebagai panitia. Dari dua peran ini panitia sik wis. Panitia kayak kudu dibagi ya, ngomongnya bareng kudu di ana dua termin. Tadi Pak Haji Ajis PCI saya karena saya tampil di sini ini. Jadi ternyata manusia itu punya kemampuan yang sebetulnya sama-sama bicara, tapi di lain tempat bisa berbeda. Jadi bedanya pinter ngomong karo pinter pidato, Pak. Sebetulnya ketua panitia ini bukan saya ini. Saya ingat ada dua tokoh kita ini, nah kedulu Pak RW sama ini beliau kalau ngarahkan itu pinter, Pak, tak 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 tak. Tapi nakon pidato jare aku kon push up ping 100 jare. Ya wis daripada push up saku wis Pak melas. Saya jadi panitia juga karena tradisi di TPK At-Taubah itu panitianya adalah para wali santri yang akan wisuda. Wis pokoknya dikoclok sapa sing dadi ketua, dadi sekretaris, dadi bendahara. Tapi intinya itu sing kerja iki ustad karo ustadzah, Pak. Intinya itu tapi ya tentunya jerbasuki mawa beyo. Kita harus minta bantuan keluar sehingga peranan Pak Hamid dan teman-teman ini sangat signifikan. Jadi selaku panitia saya pertama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersusah payah menyiapkan acara hari ini. Ketoke acaranya kok ketok tapi persiapannya luar biasa, Pak. Rapate terus menerus nang WA grup ki koyo terjadi diskusi yang luar biasa. Sengit. Ki kudunge nganggo apa? Roke nganggo apa? Di sing didiskusi kuwi, Pak. Ya, kuwi urusan kudung we debate suwi. Lagi katanya sing kata ireng-ireng ki, Pak. Kuwi hasil diskusi, Pak. Jadi ora sembarangan ki. Ora sembarangan. Nah, dudu hasil urunan itu tidak termasuk bagian dari donasi. Jadi itu memang tradisi kita begitu. Ya, pokoknya nak melibatkan mak-mak ki ya sing iso nglayani Pak Gatot wis. Dongengane iki wis pokoke muter intine ke sono sini. Intine ke sono. Tapi kan kudu dimupeng sik. Padahal mau wis dibicarakke. Nah, kuwi asike nang ngono. Nak urung kabeh ngomong, urung puas. Nah, itu menarik karena saya baru kali ini ikut panitia, Pak. Jadi nak rapat melu terus. Nah, melu terus lagi menarik. Jadi sekali lagi saya terima kasih pada ibu-ibu Bu Aisyah ini komandone, ya nyiapke apa bae wis ketike ana komposisi, ana gedang, ana kipit dibicarake, Pak. Buahe apa ki? Salad, jeruk. Iki diskusi. Isine dus juga diskusi. Jadi ini semua hasil musyawarah. Terima kasih kepada para panitia yang sudah menyelenggarakan ini. Jumlah kursi, panggungnya kaya apa, iki diskusi. Ya nak diskusi urunane pironan ki di awal. Wis kuwi pe kurang 50 pe rusuhine nemen. 650 apa 600 apa 620 nganti ana sing 610 bae. Nggih, terima kasih. Yang penting hari ini terselenggara dengan baik. Alhamdulillah semuanya sudah bersinergi bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga bisa terselenggara 2 event sidang tahsih dan hari ini masih ada satu lagi katanya. Nah, urung piknik, urung bubar jare, Pak. Dadi panitia niku urung dibubarke sik, nak urung piknik. Ya wis. Mbok kapan pikniknya? Jadi ini walaupun ini sudah selesai, panitia itu masih ada, masih dibentuk.
Jadi masih bertanggung jawab untuk bisa menggembirakan bagi semuanya. Kemudian selaku wali santri, kebetulan anak saya 2 itu di sini, dan saya termasuk yang tahu persis perjalanan TPK ini. Ini sudah 20 tahun Pak, ya. Saya pindah di sini. Dulu sempat pakai garasi, sebagian baik garasi rumah saya, terus ada di sebelah, ya pokoknya dinamikanya luar biasa. Kemudian alhamdulillah Pak Haji Aziz mewakafkan ini. Nah, inilah titik tolak TPK menjadi TPK betul, dengan kesungguhan dari Pak Zuhri dan teman-teman. Jadi kalau tadi Pak Zuhri mengatakan 3 yang berpengaruh itu, ya pokoknya yang penting aslinya ya ustadznya, apapun ustadznya. Jadi ujungnya itu adalah pengajarnya. Alhamdulillah komitmen, kesungguhan dari Bapak Ibu Ustadz Ustadzah ini luar biasa. Dan dari yang biasa-biasa saja, dari pindah dari musola ke garasi, ke tempat seapa adanya, sampai ke ini ada lagi wakaf lagi. Artinya ada masyarakat yang bersimpati, tahu bahwa kita memang melaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka ada lagi wakaf yang di sebelah Pak Nadir itu punya TPK itu. Dan tentunya kami mohon dukungan Bapak Ibu. Ini ada keterlanjuran, waktu akhir sana Pak Wakapolres itu menggalang dana, jalui kabeh terkumpul 6.500.000. Tapi gue amanati kon gawe iki Bu, panggung. Jadi nanti tahun depan sudah tidak masang panggung, panggungnya sudah permanen. Sebelah di situ ada kantor, jadi pas ini lah. Nanti di sana tambah kelas, itu mimpi kita. Tapi kali ini insya Allah tidak mimpi. Setelah ini nanti panitia dibubarkan, kita bentuk panitia lagi untuk membangun panggung ini. Mohon partisipasinya. Jadi wis kumpul duit, ana sing nganggo mas, titip piye. Tak takoni Pak April mau biyen iki katanya kaya semarak rame iki, nagih-nagih iki pira 6.500.000. Tapi ada yang janji material belum. Lah saya minta sahabat Pak Faiz untuk menggambar ini. Entahnya kurang sidik Pak, cuman katanya 113 dok, jadi kan kurang sidik dok. Jadi engkau gampang lah. Setelah ini kita bentuk, hanya kurang sedikit, maka rumusnya gini, yang penting gawe dhisik. Engkau ana tukang sing seminggu iki kerja, minggu ngarep ora kerja. Pokoknya yang penting ada tiwase, karena ada amanat dari 6.500.000 itu. Pak April wis panas nyekele wis ana setahun nggih urung dicak-cakke. Lah ini nanti 6.500.000 gitu kok apa Pak April digarap sambil kita keliling mencari donatur. Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Dulu pun begitu, ini nanti bisa terus lah, asal tadi Ustadz dan Ustadzahnya tetap komitmen kepada TPK dan masyarakat tetap mendukung. Mungkin itu selaku wali santri, sekali lagi terima kasih. Semoga semua apa yang kita lakukan ini bisa membawa keberkahan hidup bagi kita semua. Amin. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.